Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Gaida Rahma. Nomor induk mahasiswa 41211026 dari kelompok 1 Murabahah. Materi pertama tentang sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Periode sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908 sampai 1935. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politik karena pihak kolonial akan langsung menumpasnya. Maka, Budi Utomo lebih bersifat kooperasi terhadap pemerintah kolonial. Kemudian pada tahun 1928, setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan. Dari organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1945, kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Yang keempat, pasca kemerdekaan atau Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, pergerakan organ mahasiswa mempunyai nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama, yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan IMM. Yang kelima, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Di situ terdapat dua kondisi. Yang pertama, kondisi politik, dan yang kedua, kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Adapun gerakan mahasiswa malaria pada tahun 1974, peristiwa malaria yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Mahasiswa juga menyusun kembali tritura yang berisi bubarkan ASPRI, turunkan harga, dan ganyang korupsi. Kemudian, gerakan mahasiswa dilarang. Melihat pemerintahan yang represif serta anti-kritik berdampak pada gerakan mahasiswa yang dilarang dan mati. Kemudian gerakan 98 reformasi. Latar belakang gerakan 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar juga ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Kemudian gerakan mahasiswa di era sekarang, warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK atau BKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu kemajuan teknologi, pragmatis, dan individualis. Materi yang kedua tentang KHMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah berdiri pada tanggal 26 April 2006. Adapun visi dari HMJ Ekonomi Syariah yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Adapun misi HMJ Ekonomi Syariah yang pertama, memastikan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, terciptanya sumber daya insani yang mandiri
tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. Yang keempat, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. Yang kelima, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Yang keenam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Yang terakhir, ketujuh, membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Adapun tugas dari HMJ Ekonomi Syariah, yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Adapun fungsi HMJ Ekonomi Syariah, yang pertama media informasi dan komunikasi, yang kedua sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah, yang ketiga wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah, dan yang keempat berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi HMJ Ekonomi Syariah, yang pertama pembina atau ketua jurusan ekonomi, yang kedua ketua, yang ketiga wakil ketua, keempat sekretaris, kelima bendahara. Adapun departemen SDI, Departemen Infokom, Departemen Biswira, Departemen KPI, dan Departemen Eksternal. Koneksi organisasi HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Yang ketiga, Bank Indonesia. Yang keempat, Kospinjasa. Yang kelima, Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau Fornas Mesra. Kemudian materi ketiga tentang kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki peraturan perundang-undangan SEMA. Student government diartikan sebagai perlembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Adapun 5 prinsip dasar student government. Yang pertama, student government berpatron pada gerakan moral. Yang kedua, student government berpatron pada gerakan intelektual. Yang ketiga, student government merupakan gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Dan yang terakhir, kelima, student government sejajar dengan pihak manapun. Adapun tupoksi Ormawa FEBI, yaitu tertuang dalam Perma SEMA, tertuang dalam AD atau ART, dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Adapun mekanisme hubungan PM FEBI IAIN Pekalongan, menaati aturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, memahami tupoksi bidang masing-masing, memahami garis-garis dalam organisasi, yang terakhir menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Adapun hierarki peraturan di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga peraturan pengganti Undang-Undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan menteri, dan ketujuh keputusan menteri. Adapun hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan, yang pertama Statuta IAIN Pekalongan, yang kedua konstitusi mahasiswa atau amandemennya, yang ketiga undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang,
Yang keempat, peraturan Dema. Yang kelima, peraturan Dema Sema Fakultas. Yang keenam, peraturan Ketua Dema. Dan yang ketujuh, peraturan Ketua HMJ. Materi terakhir, yang keempat, tentang kepemimpinan dan organisasi. Organisasi adalah tempat himpunan dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Komponen organisasi yang pertama anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Adapun fungsi manajemen organisasi, yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau peraturan, yang ketiga actuating atau menggerakkan, yang keempat controlling. Adapun konsep dasar pengorganisasian, dalam fungsinya perorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya, di mana hal ini telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Adapun langkah-langkah pengorganisasian, yang pertama, merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai memaksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Adapun konflik organizing, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, individu dan organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antar organisasi atau saingan. Adapun penanganan konflik, yang pertama introspeksi, yang kedua mengevaluasi pihak-pihak terkait, yang ketiga identifikasi sumber konflik. Adapun manfaat organisasi, yang pertama melatih tanggung jawab, yang kedua belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal-hal yang kecil maupun besar. Yang ketiga, memperbanyak relasi atau jaringan. Yang keempat, melatih public speaking. Yang kelima, membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.